Di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan IoT serta AI implementation in agriculture. Nah, tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Dharma, intinya arahan dari manajemen bahwa PTPN akan menjadi global pilot host di agriculture, dan itu akan ada banyak sekali tuntutan, ya, terutama bagaimana nanti teknologi adoption-nya serta bagaimana implementasinya. Dan di sini satu persatu kita coba kupas melalui webinar GoDigi. Semoga nanti ada insight ataupun ada hal yang sekiranya bisa bermanfaat dan juga nanti diimplementasikan bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat pagi abang-abang semua dari Divisi Investasi Tanaman dan Teknik Pengolahan. Pada pagi ini kita akan melaksanakan sharing session atau sharing knowledge dari GoDigi series yang kelima, ya. Ini sudah yang series kelima dengan topik IoT dan AI implementation in agriculture yang sudah dilaksanakan pada hari Jumat 12 Desember 2025. Baik, saya akan memulainya untuk presentasi. Kelihatan ya layarnya, ya Ki? Kelihatan, Bang. Oke. Baiklah, berikut ini adalah presentasi yang disampaikan pada tanggal 12 Desember untuk GoDigi series kelima dengan topik IoT and AI Implementation in Agriculture. Adapun profil pembicara dan latar belakangnya merupakan salah seorang subject matter expert dari data scientist di PT LPP Agro Nusantara. Nama pembicara Pak Dede Yudo Kurniawan dengan pengalaman lebih dari 7 tahun di teknologi pertanian, spesialisasi dalam machine learning untuk pemantauan kesehatan tanaman, peramalan hasil panen dan pertanian yang presisi. Ini istilah ya untuk AI agent dan agentic AI. Jadi ada 3 terminologi. Di sini secara grafik lebih gampang untuk dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan generative AI atau Gen AI yang berfokus pada pembuatan konten dan kode seperti teks, gambar dan audio yang menggunakan LLM atau Large Language Model. Terus yang kedua ada AI Agents, di mana ini merupakan program otonom yang mampu belajar, mengingat, dan berinteraksi secara dinamis untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Terus yang berikutnya ada Agentic AI. Ini merupakan suatu sistem di mana agen AI itu dapat merencanakan, menalar, bertindak, dan berkolaborasi dan mengotomatisasi seluruh proses bisnis. Nah, kita bergerak di bidang perkebunan yang merupakan salah satu bagian dari pertanian. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pertanian berkelanjutan, yaitu yang pertama dari sisi lingkungan dan iklim, climate change and extreme weather, di mana ada perubahan iklim, cuaca ekstrim, kelangkaan air, dan degradasi lahan. Terus yang kedua di bagian ekonomi and social challenges, yaitu kesenjangan teknologi, tekanan hama dan penyakit, serta kebutuhan meningkatkan profitabilitas dengan margin yang tipis. Terus ada yang berikutnya tenaga kerja. Ini merupakan penurunan jumlah tenaga kerja pertanian. Untuk berikutnya ada pilar utama dalam teknologi. Yang pertama itu AI dan machine learning, di mana digunakan untuk analitik prediktif dan deteksi penyakit. Kemudian ada yang kedua IoT, sensor lingkungan real time dan irigasi otomatis. Yang ketiga ada big data analytics, ada history yield yang merupakan dipakai untuk analisis hasil histori dan korelasi multivariat. Yang keempat ada robotika dan otomasi yang berupa pemanen otonom dan penyemprotan robotik. Dan yang kelima ada remote sensing dan UAV atau analisis citra satelit dan pemantauan tanaman berbasis drone. Untuk pemanfaatan IoT ini sudah dilaksanakan seperti di arsitektur ETERA ekosistem tubuh rakyat yang memanfaatkan layer aplikasi, layer komunikasi, layer AI, dan layer sensornya. Kita lanjut tuh, siklus hidup data analitik ini terbagi jadi 4. Mungkin sudah membaca atau terinformasi dari mulai descriptive analitik sampai dengan prescriptive analitik. Nah, di sini ada bagian yang paling penting, kita harus bisa membedakan bahwa sekarang kita harus melangkah ke bagian prescriptive analitik, di mana ini merupakan analisis tertinggi daripada yang biasa kita lakukan. Descriptive ini untuk historical dan prescriptive ini sudah termasuk historical dan untuk mengetahui apa yang akan kita laksanakan seperti estimasi maupun foresight analisis. Oke. Saya rasa itu aja untuk sharing session pada pagi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu di GoDigi selanjutnya. Terima kasih abang-abang.